Kenapa sih public speaking itu penting? Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa juga harus belajar bicara? Bicara mah bicara aja. Emang bicara harus belajar ya? Tenang, kalian gak sendiri kok. Ada banyak orang yang berpikir sama, bahkan gue pada titik tertentu juga mikir hal yang sama. Gue termasuk orang yang berpikir bahwa ada banyak cara untuk berkomunikasi. Bisa lewat tulisan, lewat bahasa tubuh, lewat sinyal, lewat gambar, bahkan yang lebih kekinian adalah lewat visual. Tanpa kita ngomong, kita udah bisa nyampein pesan. Menurut timeshighereducation.com, komunikasi menjadi kualitas yang paling dibutuhkan dari para lulusan sarjana di era digital. Dan dilalahnya, kualitasnya bisa dibilang rendah. Dari sekitar 80% kebutuhan, ternyata hanya 40% yang memenuhi kebutuhan itu. Dan komunikasi yang dimaksud adalah public speaking skill. Kemampuan kita untuk menyampaikan, meyakinkan, dan mengajak orang lain. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita butuh banget komunikasi dengan orang lain. Bicara salah satunya. Awalnya gue berpikir, bicara ya hanya sekedar bicara cepat, vokal besar, lancar kayak air ngalir. Sampai gue disadarin oleh sebuah kalimat dari Ralph Waldo Emerson, speech is power, speech is persuade, to convert, and to compel. Akhirnya gue nemuin fakta di lapangan bahwa ada beberapa tingkatan manusia saat bicara. Pertama adalah nyampein informasi. Kita ngomong aja kayak biasa, terus kawan atau lawan bicara udah ngerti. That's it, itu aja udah cukup. Sekedar nyampein informasi, kita bicara, mereka ngerti. Kedua, persuading atau sinonimnya adalah convincing. Berusaha untuk meyakinkan atau mengajak. Nah, di sini udah masuk level kedua nih, dan ini lebih tinggi. Kita mampu meyakinkan orang dari yang sebelumnya nggak tertarik jadi tertarik. Yang sebelumnya nggak yakin jadi yakin. Yang sebelumnya nggak percaya jadi percaya. Kontennya bisa apa aja, bisa positif, bisa negatif. Gue mulai tertarik nih di sini karena ada pilihan dan berkaitan dengan mindset manusia yang dinamis banget. Karena ini berkaitan dengan influencing people, mempengaruhi orang lain. Dan ini gak bisa sembarang ucap, sembarang ngomong. Harus jelas dan ada seni yang dipakai. Tingkatan ketiga adalah convert. Convert is part of influencing. Bagian dari mempengaruhi orang lain. Kita baru dibilang berhasil mempengaruhi orang lain kalau orang itu mulai ikutin apa yang kita bilang. Betul gak? Orang mulai melakukan apa yang kita inginkan secara tersirat ataupun tersurat dalam narasi kita. Jadi ukuran keberhasilannya pun jelas, terukur, dan sangat bisa dievaluasi. Bukan rasa yang semakin diikutin makin gak bisa dimengerti. Oke, kita balik ya. Terakhir, tingkatan public speaking yang keempat sekaligus yang paling tinggi adalah to compel. Membuat orang lain gak ada pilihan lain untuk tidak mempercayai perspektif kita dan untuk tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Atau bahasa singkatnya adalah kita mendorong mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan dengan cara yang sangat halus, pakai seni saat menyampaikan, bahkan kadang-kadang mereka gak sadar kalau sedang disuruh atau dipaksa. Ini salah satu skill yang gue pribadi geluti bahkan sejak SD. Yang paling bikin gue seneng adalah karena titik fokus dan utamanya adalah di manusia, bukan di alat. Audience adalah raja dalam public speaking. Karena audience justru adalah indikator kita bisa mengukur dan mengevaluasi kemampuan public speaking kita. Bahkan saat itu juga. Coba deh, kalian praktekin bicara. Pasti feedback audience bisa langsung kita baca, kita lihat, atau kita ketahui kan? Akhirnya gue paham bahwa kunci public speaking adalah kecepatan berpikir, bukan kecepatan bicara. Nah, kira-kira nih, apa tantangan terberat kalian saat bicara di depan umum? Kalian boleh jawab dengan nulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ada hal baik yang bisa didapat. Oke, itu aja sebagai pengantar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.